Baik. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam Pak. Apa kabarnya malam ini Pak? Malam, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa mengobrol di ruang kolaborasi kali ini ya Pak ya. Karena kita punya waktu yang singkat, kira-kira apa yang mau Bapak obrolkan sama saya malam ini Pak? Eh, Mungkin yang ingin saya sampaikan, yang ingin obrolkan pada malam ini, masalah hambatan belajar yang dialami oleh siswa karena kurangnya minat pada saat praktikum dan juga kurangnya motivasi pada saat mengikuti praktikum, Bu. Oke. Jadi, masalah Bapak tuh karena motivasi siswa yang kurang saat praktikum ya, Pak, ya? Saat pembelajaran praktikum Iya, ya, Pak? iya, Bu. Iya. Nah, karena waktu kita pendek nih, Pak, sekitar 10 sampai 15 menit, kira-kira, apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita malam ini, Pak? Yang jelas tentu adanya eh, perbaikan dari pembelajaran siswa yang dimana motivasinya kurang tadi, juga minatnya kurang, berarti ada solusi atau jalan keluar untuk memperbaiki hal tersebut. Oke oke. Berarti kita akan mengobrolkan solusinya terhadap motivasi siswa tadi ya, Pak, ya? Iya, Bu. Kira-kira menurut Bapak, kenapa motivasi siswa Bapak saat praktikum itu kurang, Pak? Kalau dari pengamatan saya, Bu, mungkin yang pertama karena kebutuhan siswa yang berbeda kan, kemudian juga banyaknya kegiatan di sekolah yang diikuti siswa sehingga uh, pada saat pembelajaran tersebut ada yang terpecah pikirannya, jadi ada yang minatnya kurang ataupun motivasinya kurang pada saat melaksanakan praktikum. Oh, oke oke. Jadi, motivasi siswa berkurang karena, eee, kebutuhan siswa dimaksud di sini maksud Bapak gimana Mbak, kebutuhan siswa yang berbeda ini? Karena kalau dari seperti yang kita tahu kan kebutuhan siswa dalam menerima pembelajaran itu kan berbeda-beda, Bu. Mhm, Jadi ada siswa yang cepat menangkapnya, ada yang kurang, ada yang sedang. Jadi dari kebutuhan tersebut, kalau yang cepat menerima pembelajaran yang disampaikan, otomatis dia akan lebih paham apa yang mau dipraktekkan, sehingga akan timbul minat dan ketertarikan. Tapi kalau siswa yang uh, kemampuannya mungkin sedang kurang dalam menerima pembelajaran, itu dalam minat tentu akan kurang pada saat melaksanakan praktikum. mmm, oke, berarti Bapak kan sudah tahu ya Pak ya, siswa Bapak kenapa, motivasinya berkurang. Eee, Kira-kira, situasi sekarang ini bagaimana situasi murid Bapak saat praktikum, Pak? Kalau yang 2 minggu belakangan ini saya perhatikan, itulah yang seperti saya sampaikan kepada Ibu, minat siswa dalam mengikuti praktikum itu kurang, kemudian uh, motivasinya juga kurang dalam pelaksanaan praktikum. Ya. Mungkin itu, Bu. Mmm. Terus situasi seperti apa yang Bapak inginkan, Pak? Kalau pinginnya kan siswa ini memiliki minat dalam melaksanakan praktikum, juga memiliki motivasi yang baik sehingga apa yang tujuan pembelajarannya bisa tercapai.
Oke, nah untuk, tujuan pembelajaran tadi tercapai, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan tuh, Pak, untuk menaikkan minat siswa tadi, motivasinya saat praktikum tadi, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan, Pak? Rasanya kalau untuk memperbaikinya berarti memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, Bu. Mhm, Di mana karena kita tahu kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda, maka otomatis kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap individunya. mhm 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 mhm, betul betul. Itu udah solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bapak ya, Pak, ya. Nah, Iya, kalau tadi yang, kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu karena lagi banyak kegiatan, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan, Pak? rasanya kalau siswa yang banyak mengikuti kegiatan otomatis harus diberikan komitmen kepada siswa tersebut, Mhm, bagaimana dia bisa mengatur waktu, mana yang wajib yang diikuti atau mana hal yang harus terlebih dahulu yang diikuti. Mungkin itu rasanya, Bu. oke. Ya ya, Pak, ya. Nah, eee, gimana Bapak bisa melakukan itu, Pak? Apa yang harus disiapkan untuk itu? Yang tadi, memenuhi kebutuhan belajar siswa, apa yang bisa Bapak lakukan untuk itu, Pak? Yang jelas kalau untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang kemampuan yang berbeda-beda untuk setiap individu, berarti kembali kita melakukan asesmen, Bu. Dalam arti kata, kita harus mengetahui dulu uh, apa kebutuhan siswa tersebut. Mungkin itu, Bu. Iya ya, Pak, ya. Dengan melakukan asesmen ulang, jadi Bapak jadi tahu apa kebutuhan siswa Bapak ya, Pak, ya, saat Iya, belajar. Iya. Kalau yang, agenda untuk anak tadi, kira-kira apa yang bisa apa yang harus disiapkan, Pak? Yang untuk mengatasi bahwa tadi anak kan, karena banyak kegiatan, terus Bapak membuatkan agenda tadi ya, Pak, ya, biar dia komitmen dengan kegiatannya gitu, pelajaran. Nah, apa yang Bapak siapkan untuk itu, Pak? kalau untuk siswa yang perlu disiapkan karena kegiatan banyak itu rasanya mungkin siswa tersebut dalam arti kata dia harus bisa membagi waktunya, Bu. Mmm, Kemudian kita sebagai gurunya tentu harus mengingatkan siswa tersebut supaya apa yang uh, wajib atau apa yang dibutuhkannya yang utama tadi itu yang harus diikuti terlebih dahulu. oke, baik, Pak. Eee, Kira-kira untuk saat ini yang mana yang bisa Bapak lakukan, lebih awal, Pak? Yang bisa Bapak lakukan lebih cepat gitu untuk dapat mengatasi masalah yang Bapak hadapi ini, Pak? Kalau untuk rasanya yang bisa dilakukan awal itu melakukan asesmen ulang sehingga Mhm, mengetahui apa kebutuhan siswa. Maka untuk proses selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. oke. Saya tunggu, Pak, mudah-mudahan, nanti mungkin minggu depan Bapak bisa, melakukan asesmen ulang karena pembelajaran di awal bulan ya, Pak, ya? Iya, mungkin rasanya bisa, Bu. Bisa mungkin ya, Pak, ya. Iya. Eee, saya tunggu mudah-mudahan Bapak berhasil dalam melaksanakannya dan, siswa Bapak dapat termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran praktik bersama Bapak. Nah, kita di ujung sesi nih, Pak, eee, kira-kira, eee, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita malam ini, Pak? Tentunya sesuai dengan tujuan awal tadi kan
saya menyampaikan pembelajaran siswa pada saat praktikum kurang motivasinya siswa, kemudian kurangnya minat, kemudian dari pembicaraan kita ini rasanya saya mendapatkan solusi bagaimana nanti mengembalikan minat siswa dan motivasi siswa pada saat proses pembelajaran. Oke. Ya, sangat saya tunggu ya Pak ya, mudah-mudahan obrolan kita dapat semakin meningkatkan, siswa-siswa Bapak dalam, pembelajaran bersama Bapak. Solusi yang Bapak ungkapkan tadi juga bisa Bapak terapkan, untuk siswa-siswa Bapak sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan anak-anak Bapak lebih termotivasi lagi dalam pelaksanaan pembelajaran praktik. Saya tunggu Pak, mudah-mudahan ada, peningkatan untuk, siswa-siswi Bapak di sekolah. Iya, Bu. Ya. Ada lagi Pak yang mau diobrolkan kira-kira Pak? Rasanya mungkin untuk pembelajaran berikutnya mungkin dalam minggu ini, Bu. Iya, Mungkin saya berusaha terlebih dahulu untuk melakukan asesmen ulang, iya, kemudian baru dilanjutkan nanti mungkin membuat kesepakatan kelas yang baru iya. agar siswa tersebut bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Oke, baik. Ya. Baik Pak, saya tunggu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Eee, mungkin segitu aja dulu Pak, untuk obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan, apa yang kita obrolkan bisa dapat mencerahkan Bapak lagi, dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada murid-murid Bapak. Iya, Bu, terima kasih atas waktunya, Bu. Iya, Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.